sama Romo, gini aja, saya nggak double. Besok pagi saya akan ke gereja lagi. Plus Romo tak kasih bonus 1 buah mobil BMW anyar Grace. Tapi dengan syarat, temukan di dalam Injil bahwa Yesus Kristus agamanya Katolik. Nggak ada, Bu. Saya bilang sama Romo, sini saya bawa Injilnya. Saya bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus saya agamanya adalah Muslim. Di dalam Injil Markus ada tertulis, ketika di antara para muridnya, Yesus memimpin doa dengan cara Yesus maju sedikit di antara muridnya dan merebahkan tubuhnya ke tanah. Nek Yesus maju sedikit di antara muridnya, itu kan artinya Yesus jadi imam, Bu. Yesus merebahkan tubuhnya ke tanah, artinya Yesus sholat. Iya betul. Saya tanya sama Romo, ini bukti bahwa Yesus adalah Isa. Teman-teman, itulah cuplikan video dari seorang ustazah yang memberikan tantangan serta pertanyaan kepada seorang Romo dengan berkata begini, besok pagi saya akan ke gereja lagi, plus saya memberikan mobil BMW dengan syarat, temukan di dalam Injil Yesus beragama Katolik. Wah, ini sesuatu yang paling parah, teman-teman. Pertanyaan ini adalah merupakan pertanyaan yang mengada-ngada dan tantangan yang dungu serta tantangan yang paling terkonyol dari ustazah ini. Sudah pasti jawabannya tidak ada di dalam Injil. Tapi kenapa ustazah ini berani sekali untuk bertanya seperti itu? Plus memberikan mobil BMW. Wow, luar biasa, teman-teman ya. Kalau bisa menjawab maka dapat mobil ya. Jelas ia berani berkata karena memang tidak ada di dalam Injil mengatakan bahwa Yesus agamanya Katolik. Jelas bahwa di dalam Injil tidak ada Yesus berkata bahwa agamanya Katolik. Karena Yesus datang ke dunia ini bukan membawa agama. Nah, ini satu pemahaman yang sangat keliru dan blunder yang disampaikan oleh ustazah ini. Pertama, yang kedua, teman-teman, pertanyaan ustazah ini yaitu pertanyaan yang tidak membuktikan apa-apa. Ya, ia bertanya pada sesuatu yang tidak ada. Itulah sebabnya ustazah ini berani sekali melontarkan pertanyaan kepada Romo, karena memang ia tahu bahwa di dalam Injil tidak ada pengakuan Yesus semacam itu. Jadi pertanyaannya ini adalah merupakan pertanyaan omong kosong dan juga pertanyaan yang tidak membuktikan apa-apa. Karena ia bertanya pada sesuatu yang tidak ada. Kalau kita pahami bahwa Yesus tidak pernah membawa agama. Ya. Sebutan Kristen itu adalah merupakan sebutan bagi mereka yang mengikut Kristus. Jadi itulah Kristen. Ya, jelas ya di sini bahwa ustazah ini sedang menebarkan hoax dan juga memberitakan sebuah informasi yang tidak benar, teman-teman. Ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ustazah ini mengatakan bahwa sebenarnya Yesus itu adalah Muslim. Ya, buktinya ada di Injil Markus. Ia berdoa dengan murid-muridnya. Kemudian ia maju sedikit dan merebahkan diri serta lalu berdoa. Nah, oleh karena Yesus merebahkan dirinya dan berdoa, maka ustazah ini mendadak membuat satu kesimpulan bahwa Yesus agamanya Islam. Ya, menurut saya ini sebuah kesimpulan dungu yang disampaikan oleh ustazah ini. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama,
seorang tokoh Alkitab, yaitu seorang Daud. Daud ketika ia berdoa, ia bersujud dan bahkan merebahkan dirinya ke tanah ketika ia berdoa. Pertanyaan saya, apakah karena cara berdoa Daud merebahkan dirinya ke tanah, lalu kita menyimpulkan bahwa agama Daud adalah agama Islam? Tentu tidak, teman-teman. Kalau kita melihat konteks yang diklaim oleh Ustadz Zaha ini dalam Markus 14 ayat 32 sampai 42 adalah sebuah peristiwa di mana Yesus akan ditangkap dan diserahkan kepada mahkamah di tangan-tangan orang berdosa. Yesus berdoa di sana bersama-sama dengan murid-muridnya, yaitu ada Petrus, ada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Lalu ia maju sedikit ke depan, merebahkan diri dan berdoa. Teman-teman perlu diketahui bahwa kebiasaan Tuhan Yesus, sesibuk apapun dia di dalam pelayanan, ia harus memberikan waktu untuk berdoa, persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus. Ia mengambil atau meluangkan waktunya untuk bersekutu secara pribadi dengan Sang Bapa. Teman-teman, mungkin Anda bertanya, biasanya non-Kristen itu bertanya seperti ini, kalau Yesus itu Tuhan, mengapa ia berdoa? Kepada siapa Yesus berdoa? Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Nah, ini yang sering muncul, yang sering non-Kristen mempertanyakan hal ini. Dan di sini saya tidak akan menjawab pertanyaan itu. Jelas ya? Nah, kembali lagi kepada Yesus. Mengapa Yesus merebahkan dirinya dan sujud ketika ia berdoa? Salah satu tradisi orang Yahudi ketika mereka berdoa, mereka merebahkan diri ke tanah. Ketika orang-orang Yahudi berdoa kepada Allah, maka mereka merebahkan diri dan sujud. Lalu mereka berdoa. Ya. Seperti apa cara orang Yahudi berdoa? Inilah dia videonya. أخوي نفسي الصوت بخوب تحتي أنعش ليعرس غيلي لم كنت أقول يشو وشد منكم روخاكو أروي هذي. Demikianlah video kali ini, kiranya mencerahkan kita, iman kita tetap kokoh di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.